Halo para Kramedik, selamat datang kembali di channel Goks Banget. Kali ini kita akan bahas tentang kasus wanita yang bernama Elizabeth Diane Downs. Jadi, siapa Elizabeth Diane Downs? Elizabeth Diane Downs lahir di Phoenix, Arizona pada tahun 1955. Orang tuanya bernama Wes dan Willadine Fredrickson. Diane dan keluarganya sering berpindah-pindah karena pekerjaan ayahnya yang serabutan. Akhirnya, ketika Diane berusia 11 tahun, bapaknya Wes mendapat pekerjaan tetap di layanan pos Amerika Serikat. Orang tua Diane konservatif atau rada kolot lah kalau kita bilang ya, dan sering memaksakan nilai-nilai yang mereka yakini kepada anak-anaknya. Diane gak punya kebebasan sampai dia berusia 14 tahun. Dan dia bersusah payah untuk bisa menyesuaikan diri dengan siswa di sekolah. Karena sebagian besar gaya hidup masyarakat di sana itu bertentangan dengan nilai-nilai orang tua yang Diane pegang. Tapi walaupun begitu, Diane tetap ingin menyesuaikan diri dengan norma-norma tersebut. Ketika usia 14 tahun, dia menamai dirinya dengan nama tengahnya, Diane, bukan Elizabeth lagi. Menurut dia, ini adalah simbol kedewasaan dan pemisah dari aturan orang tuanya. Saat di usia ini, dia juga mulai mengecat rambutnya dan pakai pakaian yang lebih modis gitu ya. Pokoknya dia mulai ngelanggar nilai-nilai dan aturan yang dipegang sama orang tuanya. Dan pun mulai pacaran dengan laki-laki yang bernama Stephen Downs, yang waktu itu masih berusia 16 tahun, yang akhirnya nantinya menjadi suaminya. Diane dan Stephen memiliki hubungan yang rumit lah. Mereka sering bertengkar soal uang dan juga saling tuduh siapa yang melakukan perselingkuhan. Mungkin karena usia mereka belum dewasa kali ya. Dan ketika ribut, biasanya Diane selalu lari ke rumah orang tuanya. Tapi terlepas dari hubungan mereka yang rada berantakan ini, pada tahun 1974, Diane dan Stephen akhirnya melahirkan anak pertama mereka yang diberikan nama Christy Downs. 6 bulan setelah kelahiran Christy, Diane bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat. Tapi nggak lama setelah bergabung, dia akhirnya keluar karena Stephen diduga sering gak ngurusin putri mereka. Lalu Diane hamil lagi, dan pada tahun 1975, dia melahirkan seorang putri bernama Sherilyn. Setelah putri kedua mereka lahir, Stephen menjalani operasi vasektomi atau steril untuk pria ya. Tapi ternyata Diane ini punya kecanduan dengan hamil. Ini rada aneh. Orang mah kecanduan kopi atau Indomie gitu ya. Nah ini kecanduannya hamil guys. Akhirnya dia mulai berselingkuh dan ya dia hamil lagi. Tapi dia menggugurkan anak ini. Lalu Diane hamil kembali untuk keempat kalinya. Dan kali ini dia menjalani kehamilannya. Pada tahun 1979, Stephen Daniel atau yang dipanggil Danny lahir. Stephen menerima anak itu meski itu bukan dari benihnya. Setahun kemudian, Diane dan Stephen bercerai. Dan setelah bercerai, Diane menghabiskan waktu bertahun-tahun berselingkuh dan sering gonta-ganti laki-laki di rumahnya. Tapi dia juga kadang-kadang masih berhubungan juga sama si Stephen. Rada sakit emang nih cewek. Diane yang terobsesi untuk hamil sekarang melamar untuk menjadi ibu pengganti. Nah, tapi gagal dalam ujian psikiatrisnya 2 kali. Salah satu dari hasil ujian itu mencatat bahwa Diane ini cerdas, tetapi ada sedikit menunjukkan ciri-ciri psikopat. Dan si Diane ini mikir hasil ujian ini bercanda atau nggak akurat lah menurut dia. Diane mengalami tahun yang cukup baik pada tahun 1981. Dia dapat banyak pekerjaan, dan akhirnya dapat pekerjaan tetap sebagai pengantar pos di layanan pos Amerika Serikat, mengikuti jejak ayahnya. Nah, anak-anak mereka tinggal bersama Stephen atau sama orang tua Diane. Tapi kalau nggak ada orang lain lagi yang bisa ngawasin anak-anaknya, dia nyuruh Christy yang baru berusia 6 tahun untuk jagain semua adik-adiknya. Nah, meskipun ada ketidakstabilan dari hasil uji sebagai ibu pengganti, Diane entah bagaimana disetujui untuk menjadi ibu pengganti. Akhirnya dia mengandung bayi untuk pasangan yang gak punya anak dan dibayar sebesar $10.000. Nah,
Diane pernah mencoba membuka klinik untuk jadi ibu penggantinya sendiri, tapi usahanya ini gagal. Di tahun ini juga Diane bertemu dengan pria yang menurut dia sebagai pria impian gitu ya. Namanya Robert Knickerbocker. Dia adalah pria beristri yang membuat Diane jatuh hati. Meskipun Diane memohon untuk menyuruh Nick ninggalin istrinya, tapi Nick nggak pernah melakukannya. Nick meninggalkan Diane, lalu setelah itu Diane pindah ke Oregon. Diane di saat itu terus berusaha menjalin hubungan dengan Nick, mantan kasihnya ini, tapi nggak berhasil. Ternyata alasannya itu adalah Nick itu nggak tertarik untuk menjadi ayah dari anak-anaknya Diane ini. Nah, hal ini membuat Diane marah dan saat itulah dia menjadi nggak stabil. Lalu, dia mulai berpikir gimana caranya supaya bisa menyingkirkan anak-anaknya ini. Kronologi. Pada malam hari, tanggal 19 Mei 1983, Diane membawa anak-anaknya ke ruang gawat darurat terdekat. Christy usia 8 tahun, Cheryl usia 7 tahun, dan Danny usia 3 tahun. Mereka masing-masing mengalami beberapa luka tembak. Sebenarnya Diane sendirilah orang yang menembak anak-anaknya ini. Tetapi dia selalu berkelit dan menutupi hal ini. Dia bilang kalau mobilnya dicuri orang lah pada saat anak-anaknya di dalam mobil dan hal ini selalu dirahasiakan sampai ke persidangan. Diane menembak anak-anaknya dengan gaya eksekutor mafia-mafia ketika anaknya lagi duduk di kursi belakang mobilnya. Dia menembak semua anak-anaknya. Cheryl ditembak 2 kali dari belakang, Danny ditembak saat dia lagi tidur, dan Christy ditembak di bagian dada. Sayangnya, Cheryl udah keburu meninggal saat sampai di rumah sakit. Sedangkan Christy menderita stroke yang akhirnya membuat anak ini cacat permanen. Lalu Stephen yang mengalami lumpuh dari dada ke bawah. Diane ini kelihatan mencurigakan sama staf ruang gawat darurat dan petugas polisi saat itu. Karena dia kelihatan tenang banget untuk seorang ibu yang anak-anaknya mengalami luka tembak dan ada yang meninggal dunia. Setelah beberapa bulan berikutnya, kecurigaan terhadap Diane ini terungkap. Yang paling mencurigakan adalah saat dia diwawancara di acara televisi. Di acara itu dia benar-benar bersikeras untuk membuktikan kalau dia ini nggak bersalah. Di dalam wawancara itu si Diane mengatakan seperti ini. Ngapain saya harus membawa anak-anak saya ke rumah sakit kalau memang saya pelakunya? Harusnya saya memastikan mereka sudah mati dulu kan, supaya nggak ada saksi mata yang bisa memberatkan saya ketika di pengadilan. Jadi nggak mungkin saya lah pelakunya. Udah gila ya kalian ini. Itulah jawaban Diane ketika ditanya tentang keterlibatannya dengan kasus ini. Penyidik juga mengungkapkan obsesi Diane terhadap Nick. Obsesinya untuk hamil dan bahwa ternyata dia juga memiliki pistol kaliber 22 yang sesuai dengan luka yang dialami anak-anaknya ini. Akhirnya, Diane ditangkap dan kemudian diadili. Anaknya Christy yang masih kecil berdiri di kursi saksi dan mengatakan kepada ruang sidang bahwa ibunya yang telah menembak dia dan saudara-saudaranya. Dengan kesaksian itu, jaksa memvonis Diane hukuman penjara seumur hidup ditambah 50 tahun. Selama di penjara, para ahli mencap Diane sebagai psikopat dan mengklaim dia menderita gangguan kepribadian narsistik. Diane melarikan diri dari penjara saat 3 tahun setelah hukumannya, tapi akhirnya berhasil ditangkap lagi. Diane terus mempertahankan kepolosannya dan tetap nggak ngaku bahwa dia yang ngebunuh anak-anaknya ini. Pembebasan bersyaratnya ditolak 2 kali, dan upaya pembebasan bersyarat berikutnya sudah dilakukan pada tahun 2020 yang lalu. Tapi hakim bilang bahwa dia nggak mengharapkan Diane untuk dibebaskan. Setelah itu, jaksa yang menangani kasus Diane ini, dia mengadopsi Christy dan Danny setelah persidangan. Nah, cuma sedikit informasi tentang Christy dan Danny ini setelah mereka diadopsi. Mungkin mereka udah punya kehidupan pribadi sendiri dan nggak pernah muncul di berita. Saat ini, Christy sudah menikah dan memiliki anak dan masih tinggal di Oregon. Dia kasih nama salah satu anaknya dengan nama saudara perempuannya yang udah meninggal, Cheryl. Danny masih lumpuh sebagian sampai saat ini. Tapi mereka berdua ini sekarang sudah menjalani kehidupan yang normal seperti biasa. Nah, kalau semua hal yang tadi gue ceritain ini belum cukup gila buat teman-teman semua, masih ada plot twist di cerita ini. Jadi pada saat si Diane ini kabur dari penjara yang sebelumnya itu, nah pas ditangkap lagi sama polisi, itu ternyata dia sedang hamil.
Ini cewek memang bener-bener rada-rada koslet kali ya. Lagi kabur dari penjara, sempet-sempetnya ski dipapap dulu gitu loh. Nah, beberapa hari setelah Diane ditangkap, dia melahirkan bayi perempuan yang dikandungnya ini. Ada pasangan yang bernama Jackie dan Chris Babcock. Mereka mengadopsi bayi perempuan ini dan menamai bayi ini dengan nama Rebecca dan dipanggil dengan nama Becky. Orang tua Rebecca atau Becky ini selalu berusaha menyembunyikan tentang siapa ibu kandungnya, tetapi akhirnya gagal juga. Tujuannya mereka adalah supaya kehidupan putrinya ini normal. Tapi akhirnya, Becky lama-lama curiga dan mulai mempertanyakan siapa orang tua biologisnya. Nah, pengasuhnya si Becky ini suatu kali nggak sengaja ngasih tahu nama asli ibu kandungnya. Dia bilang nama ibu kandungnya adalah Diane. Dan kebetulan ada satu buku di pasaran yang nulis tentang siapa itu Diane. Becky nggak pakai lama langsung ke toko buku yang bernama Barnes and Nobles dan langsung menemukan buku tentang Diane atau ibu kandungnya ini. Tapi si Becky ini dia terlalu takut sebenarnya buat ngebaca apapun tentang masa lalu dirinya sampai hari ini. Dan Becky juga bilang kalau dia belum membaca apapun tentang ibu kandungnya. Becky ini sempat menghubungi Diane satu kali, tapi setelah itu dia nggak tertarik lagi untuk ngobrol lagi. Dia juga nggak tertarik untuk cari tahu tentang saudara tirinya, Christy dan Danny. Dan dia juga belum pernah bertemu sama mereka. Meskipun Becky bilang kalau dia mewarisi sebagian dari perilaku Diane ini dalam hal caper atau mencari perhatian orang, tapi si Becky ini mengklaim bahwa dia berkomitmen untuk menjalani hidupnya ini secara berbeda dari Diane ibunya. Dan dia selalu berusaha untuk menjadi orang baik saja. Oke, sekian cerita kasus kriminal kali ini. Sampai bertemu lagi di kasus-kasus berikutnya. See you!